Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 437. Hei bocah, beraninya kau memukulku, kau mencari kematian. Yusef bangkit, tubuhnya tidak terluka, tapi wajahnya tidak bisa sombong lagi. Terlalu memalukan untuk dilempar ke bawah di depan begitu banyak orang. Wajah Yusef memerah, tubuhnya berlumuran minyak, seperti pengemis, menatap dan mengaum. Di kota binatang, dia adalah satu-satunya yang mengalahkan orang. Kapan dia dipukuli? Beberapa teman yang dibawa oleh Yusef juga turun satu demi satu saat ini, membantu Yusef. Lari, lari, saat tim penegak hukum datang, kamu sudah selesai. Judson akhirnya bereaksi dan mengingatkan Dev Chen dengan suara rendah. Tapi sebelum ada gerakan, terdengar langkah kaki di luar restoran. Terlalu lancang untuk membuat keributan di kota binatang. Saat pintu restoran dibuka, seorang biksu berpakaian putih, memancarkan kekuatan spiritual, dan memegang pedang, bergegas masuk. Di belakangnya, ada lebih dari selusin penjaga dengan senjata panjang. Melihat pemandangan ini, semua orang menyingkir. Lagi pula, di kota binatang, hanya penjaga rumah penguasa kota ini yang memenuhi syarat untuk memancarkan aura. Jika orang lain dengan santai mengeluarkan aura mereka dan menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk mengeksplorasi berbagai hal, mereka juga akan ditangkap. Melihat penjaga datang, Yusef mengarahkan jarinya dan berkata, "Itu dia memukulku dengan tangannya." Yusef masih ingin melakukannya sendiri dan memukulinya, tetapi sekarang para penjaga ada di sini, tidak perlu melakukannya sendiri. Tuan Muda Qiu. Biksu berbaju putih itu terkejut saat melihat Yusef. Dia tidak percaya bahwa ada seseorang di kota binatang berani memukul anggota keluarga Qiu. Jika dua biksu kecil yang marah karena sesuatu, itu masuk akal. Tetapi jika Anda melakukan sesuatu kepada keluarga Qiu di kota binatang, apakah ini karena Anda tidak suka hidup terlalu lama? Ini terlalu melanggar hukum. Hei bocah, jangan berani macam-macam melakukannya di kota binatang, ayo pergi tanpa perlawanan. Biksu berpakaian putih itu mengarahkan pedangnya dan berkata, "Oke. Aku akan pergi denganmu." Dev tidak banyak berbicara. Judson, yang berada di samping, melihat ini. Dev Chen dengan mudah setuju untuk mengikutinya. Jika dia dipenjara, dia akan mati. Tunggu sebentar, meskipun dia bergerak, dia tidak meledak dengan kekuatan spiritual, hanya mengandalkan kekuatan fisik. Dan Tuan Qiu tidak terluka, dia hanya terjatuh. Kami bersedia membayar, tidak bisakah Anda melepasnya? Judson berkata kepada biksu berpakaian putih itu. Biksu berbaju putih melirik Yusef, dia meminta pendapat Yusef. Jika pihak lain benar-benar membayar mahal, Yusef akan memaafkannya, dan Dev tidak perlu masuk penjara. Lao Tzu tidak kekurangan uang, dia harus dipenjara untuk menderita. Yusef berkata dengan ekspresi marah. Tuan Muda Qiu. Judson ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Yusef melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu benar-benar berbicara omong kosong lagi, aku akan menangkapmu juga." Ketika Judson melihat ini, dia tidak berani berbicara untuknya. "Ikutlah dengan kami." Biksu berbaju putih selesai berbicara dan pergi dengan Dev. Dan Yusef itu mencemooh dengan penuh kemenangan, dan meninggalkan restoran dengan beberapa pengikut. Judson sedikit gelisah, dan mengikutinya dengan cermat, berniat menyuap biksu putih setelah Yusef pergi. "Rekan Taois Liu, pergilah ke penginapan dan katakan pada temanku untuk tidak berlarian di penginapan. Saya akan keluar dalam beberapa hari." Dev Chen berkata pada Judson. Biksu berbaju putih tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar apa yang dikatakan Dev. Dia tidak pernah melihat yang dikurung di penjara besar dan dibebaskan dalam beberapa hari. Kecuali jika Anda tersedot ke dalamnya dan mengering lalu Anda akan mati. Kecuali jika keluarga Anda bersedia membayar mahal, Anda dapat menebus orang tersebut. Biksu yang baru saja dikurung adalah yang paling berharga, bagaimana dia bisa dibebaskan? "Biarkan aku memikirkan jalan untukmu, kamu bertahan di penjara, jangan bicara omong kosong. Aku akan pergi ke sang tua untuk memikirkan suatu cara, dia pasti punya cara untuk menyelamatkanmu." Judson akan mengeluarkan Dev. Dia tidak takut Dev Chen masuk penjara, dia takut Dev Chen akan menceritakan beberapa hal.
Jika berita itu mencapai rumah penguasa kota, maka beberapa dari mereka akan berakhir. Kamu tidak perlu memikirkan cara untuk menyelamatkanku. Lakukan saja apa yang aku perintahkan, kau hanya harus melakukannya dengan baik. Dev berkata pada Judson. Dev berniat memasuki penjara untuk melihat pohon purba. Jika benar-benar ada banyak kekuatan spiritual biksu yang tersimpan di dalamnya, dia bisa mengambil semuanya. Jika Anda baru saja masuk dan tidak sempat menyelesaikannya, akan sangat rugi jika seseorang mengeluarkannya setelah dia masuk dan gagal mencapai apapun. Jadi Dev Chen tidak biarkan Judson Liu mencari cara mengeluarkannya. Jika dia ingin pergi, dia dapat dengan mudah meninggalkan penjara. Formasi di sekitar penjara tidak berarti apa-apa baginya. Judson tidak mengerti apa yang ingin Dev lakukan, dan karena Dev tidak membiarkan dirinya untuk menyelamatkannya, Judson hanya bisa setuju. Dev Chen mengikuti biksu berpakaian putih ke penjara yang diselimuti kabut putih. Setelah biksu berbaju putih berkomunikasi dengan kapten penjara itu, dia menyerahkannya secara langsung. Sang kapten melirik Dev, sedikit mengerutkan kening, dan berkata, "Mengapa kau terlihat sedikit akrab, di mana aku melihatmu? Wajahku mungkin terlihat tidak asing bagimu." Dev Chen berkata, dia tidak ingin kapten mengenalinya. Dia baru saja ke penjara kemarin dan ditangkap hari ini. Jika dia memiliki otak cerdik, dia pasti akan curiga. "Ikutlah denganku." Takut Dev berbicara. Kapten Zhou memimpin Dev menuju sel bawah tanah. Tanpa diduga, kali ini, tempat Dev ditahan ternyata adalah sel tempat Dev mengikuti Melani kemarin. Mungkin banyak biksu di sel di sini yang telah meninggal, sehingga ada banyak sel kosong. Setelah memasukkan Dev ke dalam sel, Kapten Zhou berkata, "Hei bocah, tidak ada aturan di penjara. Selama Anda tidak melarikan diri, Anda bisa melakukan apa saja. Jangan berpikir untuk berlatih di sini. Tidak ada aura sama sekali. Istirahatlah di sel. Seseorang akan mengantarkan makan 3 kali sehari. Anda tidak akan mati kelaparan. Akan ada waktu yang tepat bagi Anda untuk keluar dan mencari udara segar. Anda tidak perlu melakukan apapun. Lebih nyaman di sini daripada di luar." Jika dia tidak mengetahui peran penjara ini, dia akan benar-benar berpikir bahwa perawatan sel ini sangat baik. "Oke. Dimengerti." Dev mengangguk. Setelah Kapten Zhou pergi, saudara laki-laki Melani di sel sebelah berbicara, "Rekan Taois, mengapa Anda terjebak? Mengapa aku merasa sedikit akrab dengan suaramu?" Karena ada tembok satu sama lain, saudara laki-laki Melani dapat mendengar suara Dev, tetapi dia tidak dapat melihatnya. "Saya baru saja memukul seseorang dengan tangan saya, dan kemudian saya dikurung. Saya tidak tahu berapa lama saya akan dikurung." "Rekan Taois, apa alasanmu dikurung?" Dev Chen bertanya kenapa saudara laki-laki Melani di penjara. "Haiyah." Saudara laki-laki Melani menghela nafas, "Saya menemukan seorang kultivator wanita dan melakukan kultivasi ganda. Kami melakukan kultivasi ganda bersama sekali, tetapi dia meminta saya 100 koin roh emas ungu. Di mana saya bisa punya begitu banyak uang? Dia menggugat saya dengan tuduhan memperkosanya, dan kemudian saya ditangkap. Aku benar-benar sial." Ketika Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Tidak heran Melani tidak mau membicarakan bagaimana kakaknya ditangkap. Hal semacam ini benar-benar tidak terlalu mulia. Kau benar-benar tidak beruntung. Untungnya, itu bukan masalah besar. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk keluar. Dev Chen dengan sengaja mengikuti saudara laki-laki Melani dan berkata, "Hei, bagaimana mungkin? Jika saya tidak bisa keluar, saya khawatir saya akan mati di penjara ini. Sekarang saya hanya bisa berharap adik perempuan saya bisa mendapatkan cukup koin roh emas ungu untuk menebus saya." Saudara laki-laki Melani berkata tanpa daya. "Apakah adikmu punya uang untuk menebusmu?" Dev bertanya. "Tidak, tapi dia sepertinya dekat dengan pria generasi kedua yang kaya. Dia tampaknya sangat kaya. Pil yang bagus langsung diberikan kepada saya. Jika adik perempuan saya dapat memikat generasi kedua yang kaya itu, mungkin dia akan punya uang untuk menebus saya." Pria yang dibicarakan saudara laki-laki Melani adalah Dev Chen, tetapi dia tidak mengetahuinya bahwa itu adalah Dev yang sedang mengobrol dengannya saat ini.
Ketika Dev Chen mendengarnya, dia langsung tertawa, hahaha. Apakah Anda tidak takut generasi kedua yang kaya hanya ingin bermain-main dengan adik perempuan Anda dan kemudian pergi? Dev Chen sengaja menggoda Kakak Melani. Seharusnya tidak. Meskipun adik perempuan saya sederhana, dia tidak bodoh. Saya harap pria itu tulus padanya. Selama adikku baik-baik saja, bahkan jika dia tidak bisa menebusku, aku merasa lega. Kakak laki-laki berkata. Pada saat ini, pintu penjara dibuka, dan seorang pria jangkung dengan wajah seperti beruang hitam dibawa masuk. Orang ini masih memiliki belenggu di kakinya, jadi dia seharusnya melakukan kejahatan serius. Penjaga membawa pria itu langsung ke sel saudara laki-laki Melani, lalu membuka pintu dan mendorong masuk. Sipir, saya masih di sel ini, bagaimana Anda bisa membawa seseorang untuk masuk ke sini? Bukankah ada banyak sel kosong? Kakak Melani bertanya pada penjaga dengan keras. Ngomong-ngomong, apa yang kau teriakkan? Kau tidak akan lama lagi bisa menggunakan sel ini, dan nanti akan digunakan orang lain. Setelah penjaga selesai berbicara, dia langsung pergi. Saudara laki-laki Melani tampak terkejut, sedikit mengerutkan kening dan berkata. Apa maksudnya? Saya tidak akan menggunakannya. Apakah adik perempuan saya datang untuk menebus saya? Memikirkan hal ini, saudara laki-laki Melani tiba-tiba tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. Bau sekali, sudah berapa lama sejak terakhir kamu mandi? Atau apakah kau adalah anak iblis rubah? Pria kuat itu memandang saudara laki-laki Melani, mengerutkan kening dan berkata. Saya. Saudara laki-laki Melani memandang pria kuat itu, dan dia ketakutan untuk sementara waktu. Setelah disiksa di sini begitu lama, dan kekuatan spiritual di tubuhnya hampir terserap seluruhnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi pria kuat ini. Meskipun aturan kota binatang adalah pertarungan pribadi tidak diperbolehkan, ini adalah penjara dan tempat ini tidak akan diatur oleh aturan tersebut. Perkelahian pribadi di penjara tidak dikendalikan oleh siapapun. Pergi dari sini. Pria kuat itu langsung mencengkeram kerah saudara laki-laki Melani, lalu membuangnya. Boom. Buk. Tubuh kakak Melani menghantam dengan keras ke dinding, dia meratap kesakitan. Bagaimana kau bisa memukul seseorang dengan tanganmu? Pada saat ini, suara Dev Chen terdengar. Hei. Siapa kau? Siapa kau sebenarnya? Apakah kau ingin ikut campur dalam urusanku? Jika kau berada di sel ini, aku akan menghajarmu juga. Pria kuat itu mendengarkan suara di sebelah dan mendengus dingin. Oh ya. Benarkah? Boom. 2R. Dev Chen menendang dinding antar sel dengan satu tendangan. Setiap sel memiliki formasi, jadi tembok ini hanya berfungsi sebagai isolasi, dan tidak dapat menghentikan para biksu yang ditahan sama sekali. Apa yang benar-benar mengendalikan para biksu ini adalah formasi di dalam sel. Hanya saja formasi seperti ini sama sekali tidak dipandang di mata Dev, terlalu kekanak-kanakan dan formasi seperti ini tidak bisa menghentikan Dev Chen sama sekali. Melihat Dev Chen tiba-tiba masuk, pria kuat itu terkejut. Dan kakak Melani yang sedang meratap kesakitan, saat dia melihat Dev, matanya langsung membelalak, dan dia berhenti meratap. Kau, kenapa kau? Kakak Melani menatap Dev Chen dengan tak percaya dan berkata. Mengapa? Kenapa aku tidak bisa? Dev tersenyum tipis, lalu menatap pria kuat itu, apakah kau, makhluk yang belum sepenuhnya berevolusi menjadi manusia, berani jadi lihat dan berkeliaran kemana-mana? Hei bocah sialan, kau hanya di alam kesengsaraan transendensi, tapi kau berani mengucapkan kata-kata gila. Pria kuat itu meraung. Meskipun dia masih memiliki rambut di wajahnya, dapat dilihat sekilas bahwa dia diubah dari beruang hitam, dan dia adalah kekuatan peringkat kedua di alam Mahayana. Dia biksu peringkat kedua di alam Mahayana, kau bukan lawannya, biarkan saja. Kakak Melani berkata kepada Dev. Lalu kenapa dengan tingkat kedua di alam Mahayana? Itu hanya omong kosong. Setelah Dev Chen berbicara, dia memukul orang kuat itu dengan pukulan. Kemudian orang kuat itu langsung terdorong ke belakang, langsung membombardir formasi di dalam sel, dan jatuh dengan keras ke lantai. Lemah. Tidak berguna.
Dev mendengus dingin. Kakak Melani melihat pemandangan ini dengan kaget, wajahnya luar biasa. Bocah, beraninya kau menyerangku. Pria kuat itu bangkit dengan wajah marah dan menatapnya. Dia tidak menyangka bahwa seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi akan berani mengambil inisiatif untuk menyerang dirinya sendiri. Dia adalah tingkat kedua di alam Mahayana, dan dia sama sekali tidak sebanding dengan para biksu di alam kesengsaraan transendensi. Bahkan jika Dev Chen telah mencapai tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, mustahil untuk menjadi lawan dari biksu di alam Mahayana. Sialan! Kau benar-benar mencari kematian. Pria kuat itu memerah dan bergegas menuju Dev Chen dengan raungan. Hanya saja ketika dia baru saja mendekati Dev, dia dipukul lagi oleh Dev. Seorang biksu Mahayana tingkat 2, sudah di luar jangkauan mata Dev. Berurusan dengan biksu tingkat 2 di alam Mahayana, Dev Chen tidak perlu bekerja keras sama sekali, itu tidak ada bedanya dengan memukuli seorang bocah SD. Boom! Brak! Pria kuat itu berteriak, lalu jatuh dengan keras ke lantai. Ah! Melani. Pria kuat itu memiliki kulit kasar dan daging yang tebal, dan dia tampaknya memiliki temperamen yang keras kepala. Dia bangkit dan bergegas menuju Dev lagi. Boom! 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 Setelah Dev Chen meluncurkan beberapa pukulan berturut-turut, orang kuat itu akhirnya menjadi tertunduk malu, dan dia terengah-engah. Karena ada kekuatan formasi spiritual di sini, mereka tidak dapat mengisi kembali kekuatan spiritual sama sekali, jadi setelah beberapa gerakan, orang kuat itu menjadi sangat lemah. Di sisi lain, dengan ekspresi santai di wajah, Dev Chen menatap pria kuat itu dan berkata, "Jujurlah padaku, atau aku akan membunuhmu." Dev Chen menginjak pria kuat itu, matanya penuh penghinaan. Kakak Melani melihat pemandangan ini, dia terlihat bodoh. Dia tidak menyangka bahwa biksu tingkat 2 di alam Mahayana diinjak oleh seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, dan itu sesederhana memukuli seorang anak SD. Kemampuan bertarung seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh biksu biasa. Pada saat ini, kakak laki-laki Melani semakin percaya, Dev Chen sama sekali bukan biksu biasa, dia pasti generasi kedua dari keluarga besar. Jika adiknya bisa bersama Dev Chen, itu adalah pencapaian yang tinggi. Rekan Taois, maafkan aku menyerah. Pria kuat itu memohon pada Dev Chen untuk mengampuni nyawanya lagi dan lagi. Dalam menghadapi kekuatan mutlak, bahkan jika Anda keras kepala, Anda akan menjadi patuh. Sekarang dia diinjak oleh Dev, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, dan setiap kali dia melakukannya, dia bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Dev. Dia sudah tahu celah di antara keduanya. Dia tidak punya pilihan lain selain mengakui kekalahan. Oke. Patuhlah mulai sekarang. Dev Chen menendang pria kuat itu dan berkata. Orang kuat itu buru-buru bangkit, mengangguk lagi dan lagi, harus patuh, harus patuh. Setelah berbicara, pria kuat itu meringkuk di sudut. Bagaimana dia bisa berani menjadi sombong sekarang? Kakak Melani juga bangun pada saat ini dan melihat Dev, dengan kegembiraan dan ketidakpercayaan di matanya. Rekan Taois, bagaimana kau datang dari sel sebelah? Apakah tidak ada formasi di sel sebelah? Dan kekuatanmu di alam kesengsaraan transendensi, apakah itu samaran? Apakah kau menyembunyikan kekuatanmu? Kakak Melani sangat ingin tahu tentang Dev saat ini. Dev Chen melirik saudara laki-laki Melani, tidak mengatakan apa-apa, lalu kembali ke selnya. Ketika saudara laki-laki Melani melihat ini, dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia tidak ingin mengatakan bahwa jika dia terus bertanya, itu akan membuat Dev jijik. Pagi-pagi keesokan paginya. Formasi di dalam sel secara otomatis dinonaktifkan, dan saudara laki-laki Melani keluar dari sel dan berkata kepada Dev, sudah waktunya untuk menghirup angin segar. Hanya setengah jam dalam sehari. Jangan tunda. Dev Chen bangun dan mengikuti saudara laki-laki Melani keluar dari sel, tetapi orang kuat yang dipukuli kemarin tidak bergerak, meringkuk di sudut dan tertidur. Setelah meninggalkan sel, matahari menyinari tubuhnya, yang sangat nyaman.
Hanya saja penjara itu dikelilingi kabut putih, dan orang-orang di luar tidak dapat melihat ke sini, dan orang-orang di dalam penjara tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar. Banyak biksu keluar dari sel lain satu demi satu. Semua biksu ini memiliki wajah pucat dan tubuh kurus, seolah-olah jiwa mereka telah tersedot keluar dari tubuh mereka. Setelah Dev Chen melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa ada ribuan tahanan di penjara ini, tetapi dia tidak dapat melihat basis kultivasi mereka semua. Bagaimanapun, mereka telah menjadi seperti ini, dan aura di tubuh mereka juga terbuka, jadi mereka tidak tahu seperti apa keadaannya. Kekuatan spiritual ribuan biksu diserap dan disimpan. Dev Chen tidak dapat membayangkan betapa besar kekuatan spiritual yang tersimpan di pohon kuno ini nantinya. Karena Dev Chen tidak akrab dengan penjara, dia hanya mengikuti saudara laki-laki Melani dan berjalan menuju suatu daerah. Apa yang kita lakukan di sini? Dev Chen bertanya pada kakak Melani. Pergi dan pulihkan energi spiritualmu. Selama istirahat, hanya ada satu tempat dengan energi spiritual di penjara ini. Kita dapat menyerap energi spiritual tersebut dan memulihkan energi spiritual dalam tubuh kita. Jadi semua orang akan berkumpul di tempat itu selama waktu beristirahat harian. Kakak laki-laki Melani menjawab. Dev Chen merenungkan kata-kata saudara laki-laki Melani, bukannya Anda tidak dapat memiliki aura di penjara ini, tetapi Anda dikendalikan oleh formasi yang besar. Saat ini, kekuatan spiritual hanya dibuka di satu tempat, dan hanya diperbolehkan berkultivasi selama setengah jam. Tampaknya ini untuk menyerap kekuatan spiritual para biksu ini dengan lebih baik. Alasan mengapa tidak semua kekuatan spiritual dibuka, sehingga para biksu ini tersedot jauh dari kekuatan spiritual mereka saat berlatih, seharusnya karena mereka takut beberapa biksu akan menemukan rahasia penjara setelah menggunakan aura langit dan bumi untuk berlatih. Dev Chen mengikuti kakak Melani ke tempat seluas puluhan kali lapangan sepak bola. Itu sudah penuh dengan biksu, dengan rakus menyerap aura langit dan bumi satu persatu. Kakak Melani juga menemukan tempat untuk duduk bersila, dan mulai berkultivasi, menyerap aura langit dan bumi. Namun, aura langit dan bumi diserap oleh ribuan orang pada saat yang bersamaan, dan itu menjadi jauh lebih tipis dalam sekejap. Dev Chen juga duduk di tanah, tapi dia tidak menyerap aura langit dan bumi untuk berlatih, tapi fokus pada pohon purba yang menjulang tinggi. Pohon kuno menjulang tinggi langsung ke langit, dengan dahan dan dedaunan yang rimbun, seolah menghalangi seluruh penjara. Berhenti berlatih, ikuti aku untuk mengamati pohon purba itu. Dev Chen menarik saudara laki-laki Melani dan berkata. Selama setengah jam, aura langit dan bumi tidak dapat diserap banyak, dan begitu banyak biksu yang dengan panik menyerapnya, membuat aura langit dan bumi menjadi sangat tipis. Saya masih ingin. Aku akan memberimu pil. Dev Chen melemparkan pil untuk saudara laki-laki Melani. Pil ini jauh lebih berguna bagi saudara laki-laki Melani untuk berlatih dan pulih, daripada menyerap aura langit dan bumi. Oke. Bagus. Kakak Melani buru-buru menelan pil itu. Tapi aku bisa memberitahumu, di bawah pohon kuno, ada sekelompok binatang yang tidak tahu kehidupan seperti apa yang mereka jalani. Kita hanya bisa bersembunyi dan melihat. Kakak Melani berkata pada Dev. Apakah kau tidak tahu? Apakah itu masih monster dari dunia luar? Dev sedikit terkejut. Dev Chen dengan raungan. Oh. Saya tidak tahu, saya belum pernah melihatnya di kota binatang, saya tidak tahu apakah itu monster di luar. Kakak Melani menggelengkan kepalanya dan berkata. Mereka berdua mendekati pohon purba, terpisah ratusan meter, dan menemukan bahwa batang pohon purba itu tebalnya 100 meter. Tidak heran akar pohon itu bisa terjalin dengan seluruh sel penjara. Setelah terus berjalan maju sejauh 100 meter, kakak Melani berhenti dan tidak berani melangkah maju. Dan Dev Chen melihat ada lebih dari selusin biksu yang duduk di tanah di bawah pohon purba, tetapi para biksu ini terlihat berbeda. Seperti orang-orang kuat yang memasuki sel kemarin, mereka tampaknya belum sepenuhnya berevolusi, dan wajah mereka masih mempertahankan karakteristik para binatang buas. Segera, tatapan Dev Chen tertarik oleh salah satu binatang buas ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dia melihat orang ini berpakaian putih, dengan 2 tanduk di kepalanya, dan alis yang indah.
Para biksu binatang lainnya mengelilingi orang ini, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat. Lalu siapa yang memiliki tanduk panjang di kepalanya? Dev Chen menunjuk ke orang di tengah dan berkata. Kakak Melani melihat-lihat, lalu berbisik, orang itu bernama Eren Bai. Dia menganggap dirinya sebagai keturunan klan naga. Faktanya, dia hanyalah seekor ular piton besar. Hanya saja pria itu sangat kuat, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Apa keturunan klan naga? Untuk sesaat, Dev Chen melihat lebih dekat ke Eren. Dua tanduk di kepala orang itu benar-benar terlihat seperti milik klan naga. Semua pasti tahu kalau ular naga secara alami akan berubah menjadi naga jika bertanduk. Orang ini terlihat bertanduk, jadi mungkin saja dia benar-benar seekor naga. Orang ini memiliki tanduk di kepalanya, yang mungkin benar-benar ras naga. Bagaimana dia bisa tertangkap? Dev bertanya. Oh, kalau tentang itu aku tidak tahu. Mungkin orang-orang ini tidak dibawa masuk. Lagi pula, orang-orang ini sudah berada di bawah pohon kuno itu setiap kali kita keluar dari penjara. Mereka tidak bisa berbagi, dan kami pasti akan dikalahkan setelah kami ingin bagian. Kakak Melani berbisik. Pohon purba itu bukan rumahnya, dan ini adalah penjara, bukan milik mereka. Mengapa dia tidak bisa berbagi? Setelah Dev Chen mendengar ini, dengan senyum dingin, dia berjalan menuju pohon kuno. Setelah melihat ini, kakak Melani buru-buru berhenti dan berkata, Jangan pergi ke sana, mereka banyak orang, dan saya tidak tahu bagaimana kekuatan Eren. Jika kekuatannya sangat kuat, bukankah kita akan menderita kerugian besar? Kakak Melani mencoba memblokir Dev, tapi di mana dia bisa menghentikannya. Tepat ketika Dev Chen sedang berdebat dengan kakak Melani, Eren sepertinya melihat ke atas dengan perasaan. Empat mata yang saling berhadapan, mereka berdua merasakan kekuatan satu sama lain dalam sekejap. Ketika para biksu binatang di bawah pohon kuno melihat ini, mereka semua bangkit satu demi satu dan siap melakukannya. Tepat ketika Dev hendak mendekati pohon kuno bersama kakak Melani, Eren mengedipkan mata, dan dalam sekejap selusin biksu mengelilinginya. Setelah melihat ini, wajah kakak Melani berubah drastis karena ketakutan, jadi dia melepaskan Dev dan berlari mundur ke kejauhan. Saat ini, perlindungan diri adalah yang paling penting. Mustahil baginya untuk berdiri dengan Dev. Jika dia dipukuli saat itu, kakak Melani tidak akan tahan. Lebih dari selusin biksu, semuanya tingkat pertama dan kedua di alam Mahayana, mengepung Dev di tengah. Dev Chen melirik para biksu ini, dengan sedikit rasa jijik di sudut mulutnya. Hei bocah, tempat ini bukan untukmu, pergi. Seorang pria dengan mata seperti ular berbisa berkata dengan dingin kepada Dev. Apakah ini milik mbahmu? Bisakah kau mengontrol kemana aku ingin pergi? Kita semua di penjara, apa yang membuatmu luar biasa? Dev Chen berkata dengan dingin. Untuk sesaat, lebih dari selusin biksu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi akan begitu merajalela. Menghadapi lebih dari selusin biksu alam Mahayana, orang ini tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Bahkan tidak hanya tidak takut, orang ini bahkan berbicara kasar. Sialan. Bocah, kau gila. Apa menurutmu kami tidak bisa membunuh orang di penjara ini, jadi kamu tidak takut sama sekali? Sudah kubilang, aku punya banyak cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Pria itu berkata dengan ekspresi marah di wajahnya. Kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Di tangan para biksu ini, ada banyak cara untuk membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Jika tebakanku benar, kau diubah dari iblis ular, kan? Tidak mudah untuk berlatih. Keluar dari sini dan tetap di sana. Jika Anda benar-benar mengganggu saya hanya akan mencubit 7 inci Anda dan memotong Anda menjadi beberapa bagian. Dev Chen melihat pria itu, dia tersenyum dingin. Sialan, bocah, kau ingin merajalela. Ketika pria itu mendengar ini, dia tidak bisa menghentikan amarahnya, dan melambaikan tangannya secara langsung, dan lebih dari selusin biksu alam Mahayana mendekati Dev. Kakak Melani di samping saling memandang dengan cemas. Ada biksu lain yang juga mengawasi dari kejauhan, tapi tidak ada dari mereka yang berani maju untuk membantu. Eren berpakaian putih di bawah pohon kuno melihat pemandangan di depannya dengan penuh minat di wajahnya.
Dengan rasa bangga di tubuhnya, dia memang memiliki karakter ras naga. Hanya saja ketika lebih dari selusin biksu menyerbu ke arah Dev, Eren tercengang. Dia melihat sosok Dev Chen yang tampang seperti bayangan, bolak-balik di antara lebih dari selusin biksu. Kemudian semua biksu dipukul dengan keras dan terbang keluar, menabrak pohon purba itu dengan keras. Lebih dari selusin biksu tingkat pertama atau kedua di alam Mahayana, di depan tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, bahkan tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan. Bukankah ini agak terlalu keterlaluan? Kau. Pria itu bangkit dan menatapnya dengan kaget. Dia bisa merasakannya, dan Dev tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika Dev menggunakannya, mereka mungkin sudah lama mati. Mereka harus tahu bahwa Dev Chen hanyalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Meskipun mereka hanya alam Mahayana tingkat pertama dan kedua, ada lebih dari selusin alam Mahayana tingkat pertama dan kedua. Sekumpulan biksu alam Mahayana tingkat ini, setidaknya sama baiknya dengan alam Mahayana tingkat keempat. Bagaimana Dev Chen bisa mengalahkan mereka dengan begitu mudah? Bukankah kau ingin membuat hidupku lebih buruk dari kematian? Dev Chen bertanya sambil tersenyum. Pria itu tidak berbicara, tetapi melihat kembali ke Eren, dan pada saat ini mata Eren sedikit menyipit, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Kalian lanjutkan. Dua kata perlahan keluar dari mulut Eren. Setelah pria itu mendengar ini, alisnya sedikit mengerutkan kening, tetapi masih ada tatapan tajam di matanya, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke segera. Ayo pergi bersama. Saya tidak percaya dia benar-benar bisa mengalahkan selusin dari kita." Setelah berbicara, pria itu bersama selusin biksu menyerang lagi. Hal-hal yang tidak tahu malu untuk memberikan wajah. Dev Chen mendengus dingin, tinjunya tiba-tiba berayun. Bum, bum, bum. Dev Chen dengan raungan. Gubrak. Dalam tatapan mengejutkan semua orang, lebih dari selusin biksu alam Mahayana sekali lagi ditembak. Kali ini, Dev tidak menahan tangannya. Semua biksu ini jatuh dengan keras ke tanah dan tidak bisa lagi bangun. Pria itu semakin parah memuntahkan darah, dengan nyeri di matanya. Mereka masih hidup, itu karena Dev tidak bisa mengekspos aura manusia, jadi Dev hanya menggunakan kekuatan klan binatang untuk melakukannya. Jika semua kekuatan meletus, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa hidup. Lebih dari selusin biksu terluka parah dan jatuh ke tanah, dan tidak ada dari mereka yang bisa berdiri. Dan ribuan biksu di tempat kejadian tampak tatapan kosong satu persatu, suasananya sangat sunyi. Kakak Melani semakin mengusap matanya, menatap Dev dengan tak percaya. Dari mata kakak Melani, Anda dapat melihat kegembiraan, kesenangan, dan harapan. Dia tahu bahwa ada harapan baginya untuk meninggalkan tempat yang busuk ini. Dev jelas bukan biksu biasa, pasti ada identitas yang menakutkan di baliknya. Ribuan biksu sangat ketakutan. Bukannya tidak ada yang pernah menantang di bawah pohon kuno dengan begitu banyak dari mereka, tetapi mereka semua dipukul mundur. Seiring waktu, para biksu ini tidak pernah berani terlalu dekat dengan pohon purba itu lagi. Sekarang, seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi, dengan sedikit tembakan, membersihkan lawannya. Mereka takut tidak pernah melihat hal yang keterlaluan seperti itu dalam hidup mereka. Lebih dari selusin biksu tingkat 1 atau 2 di alam Mahayana, pada akhirnya, mereka tidak dapat mengalahkan biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi. Anak ini tidak mudah. Pada saat ini, di luar penjara, Kapten Zhou berdiri di luar tirai tipis formasi, menatap semua yang ada di tempat kejadian. Meskipun para tahanan ini dilepaskan, Kapten Zhou, sebagai kapten penjaga yang menjaga penjara, harus memastikan keamanan penjara. Jadi dia akan mengawasinya sendiri agar tidak membuat masalah bagi para tahanan ini. Namun, pertarungan itu normal, dan dia tidak akan menghentikannya, tetapi jika itu mengancam nyawa orang, Kapten Zhou akan maju. Bagaimanapun, setiap tahanan di sini adalah sumber daya untuk rumah penguasa kota. Jika seseorang mati, artinya sumber dayanya terbuang percuma, dan Kapten Zhou akan dimintai pertanggungjawaban. Baru saja, satu orang dengan mudah mengalahkan lebih dari selusin biksu alam Mahayana, dan mereka semua diawasi oleh Kapten Zhou. Sial, aku ingat,
anak ini pernah ke penjara dan datang mengunjungi narapidana. Kapten Zhou akhirnya ingat tentang Dev, jadi dia bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, apa alasan anak ini masuk? Dia memukul Yusef Qiu, putra keluarga Qiu, dan langsung ditangkap. Kata seorang penjaga di sampingnya. Memukul Yusef? Apakah anak ini tampaknya melakukan provokasi yang disengaja? Kapten Zhou sedikit mengerutkan kening. Kalau begitu saya tidak tahu, tetapi setelah anak ini dikurung, Bos Liu, yang bertugas membeli batu roh peri, mengirimkan 500 koin roh emas ungu. Sepertinya identitas anak ini tidak sederhana, kalau tidak, bagaimana Bos Liu bisa rela mengeluarkan uang? Kau harus tahu bahwa Bos Liu sangat pelit. Penjaga di sebelahnya berkata kepada Kapten Zhou. Saat kamu mengatakan itu masuk akal. Bahkan Judson Liu telah membayarnya, dan kita tidak tahu siapa anak ini. Apakah itu kerabat keluarganya? Kapten Zhou memandang Dev dengan hati-hati, seolah melihat menembus Dev. Kapten, apakah Anda ingin kita menghentikan anak ini? Jika dia berkonflik dengan Eren, saya khawatir. Penjaga itu mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Kapten Zhou melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Aku sudah lama bosan dengan anak dari Eren yang berpura-pura menjadi keren setiap hari. Jika aku benar-benar bisa memberinya pelajaran, itu tidak masalah. Selama tidak ada yang terbunuh, kita bisa berpura-pura tidak bisa melihatnya. Aku sudah lama tidak menyaksikan keseruannya. Kapten, jika Eren itu terluka, akan sulit bagi kita untuk menjelaskannya kepada rumah penguasa kota. Penjaga itu berkata, katakan kentut, itu bukan aku. Apa yang harus kukatakan? Terlebih lagi, penguasa kota sudah lama tidak muncul. Siapa yang tahu apa yang terjadi di rumah penguasa kota? Kapten Zhou mendengus dingin. Setelah melihat ini, penjaga itu sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Tidak ada seorang pun di kota binatang yang melihat penguasa kota muncul untuk waktu yang lama, dan itu selalu dikelola oleh 3 jenderal binatang di bawah kursi penguasa kota. Namun, ketiga jenderal binatang itu berselisih pendapat untuk waktu yang lama, yang juga menyebabkan banyak biksu di bawah rumah penguasa kota menjadi sengsara. Inilah sebabnya, sebagai kapten penjaga penjara, Kapten Zhou dapat mengumpulkan uang untuk membebaskan tahanan secara pribadi, dan dia juga dapat mengumpulkan uang untuk setiap kunjungan. Dan Judson itu, sebagai penanggung jawab toko akuisisi resmi, dia dapat memperkaya kantongnya sendiri dan diam-diam menjual batu roh peri. Justru karena penguasa kota tidak muncul selama ini, pengelolaan seluruh kota binatang menjadi sangat kacau. Banyak orang mengambil kesempatan untuk mendapat untung besar. Jika penguasa kota duduk di kota, Yusef tidak akan terlalu sombong, dan akan ada masalah jika dia memukul seseorang. Sekarang ayahnya, sebagai salah satu jenderal binatang, adalah penegak aturan, bagaimana dia bisa memenjarakan putranya. Pada saat ini, Dev Chen tidak tahu bahwa dia sedang diawasi, dan perlahan-lahan berjalan menuju Eren. Eren melihat Dev yang mendekat, matanya penuh semangat juang. Sudah lama sejak tidak ada yang berani memprovokasi dirinya. Para biksu lain di sekitar mereka juga tampak kosong, mereka sangat berharap bisa mengikuti Eren dan bertarung. Tidak peduli siapa yang kalah dan siapa yang menang, setidaknya mereka bisa menyaksikan keseruannya. Jika Eren kalah, maka mungkin mereka bisa tinggal di bawah pohon kuno. Namun, orang-orang ini semua memegang mentalitas menonton kegembiraan, dan mereka tidak peduli siapa yang kalah dan siapa yang menang. Hanya kakak Melani yang mengepalkan tangan mereka dengan erat, terus berdoa agar Dev bisa mengalahkan Eren. Tepat ketika Dev Chen tiba di depan Eren, mereka berdua mengayunkan pedang mereka. Tiba-tiba bel yang berdering berbunyi. Itu adalah bel yang menandakan bahwa sudah habis waktunya istirahat untuk mendapatkan angin segar. Semua tahanan harus kembali ke sel mereka setelah bel berbunyi. Sudah waktunya, kau harus kembali ke selmu. Besok, aku akan menunggumu di sini. Eren menatap Dev Chen dan berkata dengan suara dingin. Tapi saya tidak ingin kembali. Setelah Dev Chen berbicara, dia melihat lonceng perunggu yang jaraknya ratusan meter. Dengan lambaian tangannya, kilatan cahaya spiritual datang dalam sekejap, dan lonceng perunggu itu hancur, dan tidak ada suara dalam sekejap.
Melihat Dev Chen telah merusak barang-barang di penjara, Eren tercengang. Semua orang juga terkejut. Meskipun para narapidana di sini dapat bertarung satu sama lain, mereka tidak boleh merusak barang-barang di penjara, dan aturan di penjara juga harus diperhatikan. Waktunya sudah untuk mendapatkan angin, jadi Anda harus kembali ke sel Anda. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berani melanggar aturan di penjara. Tapi sekarang, tidak hanya Dev Chen tidak mematuhi aturan penjara, tetapi bahkan menghancurkan lonceng perunggu di penjara dihancurkan. Ini sama sekali melanggar hukum. Perunggu yang jaraknya ratusan meter. Kakak Melani memandang Dev Chen dengan khawatir di wajahnya. Bahkan jika Dev sangat kuat, tidak mungkin untuk bertarung dengan seluruh penjaga penjara. Bahkan jika Anda bisa bertarung dengan para penjaga penjara, tidak mungkin untuk melawan seluruh pejabat dari rumah penguasa kota, seluruh kota binatang. Para biksu lainnya juga melihatnya dengan kaget, dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Beberapa biksu mulai kembali ke sel mereka, sementara yang lain menunggu perlahan, ingin melihat apa konsekuensinya. Sialan, kau anak yang sangat gila, kau berani melanggar aturan penjara, dan kau juga merusak lonceng perunggu. Seorang penjaga datang dari kejauhan. Penjaga ini tingginya 3 atau 4 meter dan beratnya diperkirakan lebih dari 1000 kilogram. Ketika dia berlari dengan cepat, dia seperti bukit. Dengan setiap kaki melangkah di tanah, bumi bergetar. Pada saat ini, semua biksu menatap dengan napas tertahan, jantung mereka berdetak kencang, dan penjaga penjara datang, dan mereka semua menjadi patuh. Penjaga itu meraih ke arah Dev, tapi Dev Chen mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan penjaga itu. Sosok penjaga itu langsung berhenti, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku tidak ingin menyakitimu, jadi jangan pedulikan urusan ini. Kau urus urusanmu sendiri, pergi dari sini. Begitu Dev Chen melepaskannya, penjaga itu langsung terlempar keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, memicu debu yang tebal. Tidak ada suara di tempat kejadian, dan semua orang linglung. Tidak ada yang menyangka bahwa Dev berani melakukan sesuatu kepada penjaga, ini hanyalah pembalikan langit. Bahkan Eren terkejut di matanya. Hei bocah, kau bahkan berani melawan penjaga, kau benar-benar punya sedikit nyali. Eren berkata kepada Dev. Dev Chen hanya tersenyum sedikit, lalu perlahan menoleh dan melihat ke dalam kabut putih tidak jauh di belakangnya. Ke arah di mana Kapten Zhou itu memata-matai segalanya. Ketika dia melihat Dev Chen melihat ke arah ini, Kapten Zhou terkejut sejenak, dan mereka berdua saling memandang, seolah-olah mereka bisa melihat satu sama lain. Tapi Dev Chen hanya melihat sekilas, lalu dia menoleh ke belakang lagi. Kapten, anak ini melanggar peraturan dan memukul penjaga kita. Dia tidak boleh dilepaskan. Seorang penjaga di samping Kapten Zhou berkata dengan marah. Perhatikan saja, waktu mendapatkan istirahat akan diperpanjang selama 10 menit. Setelah 10 menit, semua orang harus kembali ke sel, jika tidak, mereka akan dibunuh. Kapten Zhou berkata. Ketika penjaga mendengar ini, dia membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, dan pergi untuk menyampaikannya. Perhatian semua tahanan. Waktu istirahat diperpanjang selama 10 menit, tapi Anda harus kembali ke sel Anda setelah 10 menit ini, jika tidak, Anda akan dibunuh. Penjaga itu berteriak. Sialan. Sial, bagaimana situasinya, waktunya diperpanjang selama 10 menit? Karena anak ini? Apa asal-usul anak ini? Dia telah mengubah aturan penjara. Ini luar biasa, mungkin ada orang kuat di belakang anak ini. Banyak biksu mulai berbicara satu demi satu, semuanya berbicara tentang identitas Dev. Meski begitu kakak Melani membuka mata lebar-lebar, memandang Dev Chen dengan tak percaya. Dev Chen sebenarnya membiarkan penjara mengubah aturan, identitas seperti apa ini? Bahkan Eren sedikit terkejut. Dia tidak mengharapkan itu. Langkah ini tidak hanya tidak menarik lebih banyak penjaga, tetapi waktunya diperpanjang. Bocah, sepertinya ada beberapa kekuatan di belakangmu, tapi kau memprovokasi orang yang salah. Dalam 10 menit, aku bisa membuatmu mati 100 kali. Eren mengancam Dev. Dev Chen tersenyum, yang benar. Apakah kamu seekor naga? Oh ya tentu, saya dari klan naga.
Kau berasal dari kucing dan anjing seperti apa? Eren berkata dengan sikap yang sombong. Mengapa aku tidak melihatmu seperti naga bagiku, bukan ras naga sama sekali, kau lebih seperti ular kadut. Masih dengan senyum di wajahnya, Dev mencibir. Bangsat. Apa yang kau katakan? Eren menjadi marah dalam sekejap. Apakah kau buta? Tidak bisa melihat tanduk naga di kepalaku? Jika Anda berani mengatakan bahwa saya bukan dari ras naga, maka saya akan menunjukkan kekuatan ras naga kami. Setelah berbicara, Eren melompat dan menyerang ke arah Dev. Bersambung ke episode 438. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.